Shalom, salam sehat bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem kepartaian di Indonesia melalui video pembelajaran yang telah kami buat. Sebelum itu, ada baiknya kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri kami. Saya Destina Manurung dan teman-teman saya Maria Yuliana Pane, Maria Margareta Pane, dan Deo Elfriadi Pane. Baiklah, berikut video pembelajaran yang telah kami buat beserta penjelasannya. Sistem kepartaian merupakan analisis terhadap pola interaksi antar partai politik di dalam sebuah sistem politik yang mempengaruhi bagaimana sistem bekerja, karena ternyata situasi politik di sebuah negara akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana partai-partai politik berinteraksi. Dalam teks ini, kita memahami bahwa tiap partai harus dapat bekerja sama, sehingga mencapai tujuan yang sama. Jika partai tersebut tidak bersatu, maka menimbulkan perpecahan. Pengertian sistem kepartaian. Menurut Ramlan Subekti pada tahun 1992, sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi di antara partai politik dalam suatu sistem politik. Menurut Austin Ranney pada tahun 1990, sistem kepartaian adalah pemahaman terhadap karakteristik umum konflik partai dalam lingkungan di mana mereka berkiprah yang dapat digolongkan menurut beberapa kriteria. Menurut Rizwanda Imawan pada tahun 2004, sistem kepartaian adalah pola interaksi partai politik dalam satu sistem politik yang menentukan format dan mekanisme kerja satu sistem pemerintahan. Menurut Hague dan Harrop pada tahun 2004, sistem kepartaian merupakan interaksi antara partai politik yang perolehan suaranya signifikan. Menurut Dieter Nohlen dan Elmar Wiesendahl, sistem kepartaian dipahami sebagai keseluruhan struktur susunan partai-partai politik di suatu negara. Indikator melihat sistem kepartaian adalah yang pertama, jumlah partai politik yang ada. Pada tahun 2019, tercatat 16 partai dinyatakan lolos dalam pemilu. Yang kedua, derajat fragmentasi atau pengelompokan partai-partai yang ada. Yang ketiga, hubungan ideologis atau derajat polarisasi. Yang keempat, pola interaksi antar partai politik berupa koalisi, di mana koalisi yang dimaksud adalah kerjasama antar beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen maupun oposisi, atau partai penentang di Dewan Perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Yang kelima, hubungan partai dengan masyarakat. Artinya, semakin baik hubungan partai dengan masyarakat, maka masyarakat akan semakin mendukung partai tersebut. Yang keenam, posisi partai politik terhadap sistem politik yang ada, apakah sebagai pendukung atau tidak. Yang ketujuh, derajat kelembagaan sistem kepartaian atau stabilnya kehadiran partai politik dalam setiap pemilu di sebuah negara. Sistem kepartaian di Indonesia. Sistem kepartaian di Indonesia menganut sistem multipartai. Aturan ini tersirat dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atau lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan presiden dan wakil presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan partai-partai lain. Ini artinya sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal 3 partai politik atau lebih. Sejak era kemerdekaan, sebetulnya Indonesia telah memenuhi amanat pasal tersebut melalui keputusan Wakil Presiden nomor 10/1949, pemilihan umum pertama tahun 1955 diikuti oleh 29 partai dan juga pesertanya independen. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto memandang terlalu banyak partai politik menyebabkan stabilitas politik terganggu. Maka Presiden Soeharto pada waktu itu memiliki agenda untuk menyederhanakan jumlah partai politik beserta pemilu.
Pemilu tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan pada tahun 1974 peserta pemilu tinggal 3 partai politik saja. Presiden Soeharto merestrukturisasikan partai politik menjadi 3 partai, yakni Golkar, PPP, PDI, yang merupakan hasil penggabungan beberapa partai. Walaupun jika dilihat secara jumlah, Indonesia masih menganut sistem multipartai. Namun banyak ahli politik menyatakan pendapat sistem kepartaian saat itu merupakan sistem kepartaian tunggal. Ini dikatakan meskipun jumlah partai politik pada masa Orde Baru memenuhi syarat sistem kepartaian multipartai, namun dari segi kemampuan kompetisi ketiga partai tersebut tidak seimbang. Masa reformasi 1998 terjadilah liberalisasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Liberalisasi yang dimaksud di sini adalah proses atau usaha dan sebagainya untuk menerapkan paham liberal dalam kehidupan atau tata negara dan ekonomi. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik. Banyak sekali partai politik yang berdiri di awal reformasi. Pada pemilu 1999, partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah itu tentu sangat berbeda dengan era Orde Baru. Yang ada hanya 3 partai yang diperbolehkan ikut pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Dari 9 partai di Indonesia, plus organisasi di bawah naungan Golkar, ini cara Soeharto meringkasnya menjadi 3 partai saja. Isi maklumat Presiden. Maklumat 3 November 1945 adalah maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi. Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana pemilihan umum 1946. Maklumat 3 November 1945 dapat disebut sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia Unfinite. Maklumat ini ditandatangani oleh Wakil Presiden yaitu Muhammad Hatta. Maklumat ini juga melegitimasi partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak zaman Belanda dan Jepang serta terus mendorong lahirnya partai politik yang baru. Dalam buku Kekuatan Politik Indonesia 2016 yang merupakan karya Saifuddin Jurni, dalam maklumat tersebut Muhammad Hatta mengatakan bahwa yang pertama, pemerintah menyukai timbulnya partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur dengan segala aliran paham yang ada di masyarakat. Yang kedua, pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilaksanakannya pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946. Maklumat 3 November 1945 menjadi peraturan utama yang mengatur partai politik di Indonesia selama 14 tahun sebelum dicabut oleh penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 31 Desember 1959. Sekian hasil diskusi dari kami tentang sistem kepartaian dan sistem kepartaian di Indonesia. Terima kasih.